Halo semuanya. Jadi kali ini kita mau share sedikit tentang perjalanan kita ke Kawaguchiko, Jepang pada tahun lalu, 2025, tepatnya di bulan November. Nah, sebelumnya tuh kita udah sempat explore Osaka selama 5 hari. Nah, ini jadi dari Kawaguchiko Station itu kita bisa naik bis wisata lokal yang terkenal banget di area sini, namanya tuh Kawaguchiko Retro Bus atau Sightseeing Bus. Jadi nanti di Kawaguchiko Station kalian bisa naik Red Line atau Kawaguchiko Line. Dan itu rute utamanya kebanyakan ke spot-spot terkenal di Kawaguchiko. Untuk harga bisnya tuh sekali naik sekitar 180 sampai 310 yen tergantung halte kalian turun dan jaraknya. Kalian bisa bayar pakai Suica atau Pasmo atau IC card atau cash juga bisa. Cuma kalau cash aku saranin sih langsung bawa uang pas, karena pas kita turun itu lumayan hektik sih ya kalau lagi penuh bisnya, terus kalian harus nunggu kembalian segala macam, jadi better bawa uang pas. Nah, ini kita udah sampai di area hostel tempat kita menginap. Waktu itu kita menginap di hostel Samurai North, itu di dekat halte 15. Jadi di sini tuh di area ini haltenya menggunakan nomor ya, ada halte 1 sampai 20 kalau nggak salah. Nah, ini kita di halte nomor 15 itu signature buildingnya tuh Kawaguchiko Music Forest Museum. Jadi di dekat halte 15 ini ada museum gitu, cuma waktu pas kita kesana kita nggak kesana. Ini juga halte ini lumayan populer karena dekat banyak tourist spot. Nah, ini jalanan sekitar penginapan kita. Nah, waktu kita sampai pas buka jendela, Masya Allah banget pemandangannya. Jadi Gunung Fujinya bagian topnya tuh masih kelihatan, dan pohon-pohonnya tuh pas banget pas kita kesana udah peak autumn dan warnanya tuh udah merah banget, jadi Masya Allah bagus banget. Nah, ini kita udah istirahat, udah sholat, terus kita keluar abis sholat asar. Nah, ini penampakan lobby hotelnya. Jadi ini self check-in hotelnya, dan kita tinggal isi data-data aja kayak paspor, kayak gitu-gitu. Nanti kalau udah sukses kita bakal dikasih ada rak kecil ya, yang isinya tuh kunci buat pintu hostel kita. Jadi selama di hostel ini kita juga nggak ketemu sama hostnya sama sekali dari awal kita check in sampai check out, karena hostel di Jepang tuh banyak juga yang self check-in aja tanpa kita harus ketemu sama resepsionis. Nah, ini aku coba lihat ke area belakang, ada semacam kayak glamping. Cuma aku not sure ini glampingnya tuh satu host dengan Samurai North tadi atau enggak. Nah, kita booking penginapan ini tuh waktu itu di Traveloka. Kita dapat sekitar kayaknya lumayan lebih tinggi dari biasanya, karena kebetulan pas 1 November tahun lalu tuh lagi long weekend, ada libur nasional di Jepang, jadi harganya lumayan naik. Waktu itu kita dapat sekitar 25.000 yen per malam. Nah, kalau normalnya tuh sekitar kalau ku cek tuh sekitar belasan ribu yen lah per malam. Jadi kebetulan kita dapat lebih mahal dari biasanya. Tempatnya overall nyaman, bednya luas. Kita kalau nggak salah dapat bed queen 2 gitu. Kamar mandinya juga lengkap, ada sampo, sabun, body lotion. Terus ada mesin cuci yang sharing juga sama guest lain. Cuma di Samurai North ini nggak ada area masak. Jadi selama di sini kita lebih banyak makan perbekalan dari Indo sama onigiri yang kita beli di Sevel atau Family Mart. Nah, posisi penginapan kita nih di depan Sevel. Itu kalau kalian lihat sebelah kanan itu adalah Sevel. Jadi lumayan convenient buat kalau kalian mau beli perlengkapan untuk makan atau mandi. Tapi
selama kita di Jepang setiap penginapannya pasti udah lengkap sih, kayak shampoo, sabun, bahkan body lotion kayak gitu-gitu udah lengkap. Nah ini kita lagi jalan-jalan di sekitar penginapannya. Di sini tuh ada semacam taman dan kayaknya ini lumayan terkenal. Jadi ini kalau aku cek tuh area North Shore, dan area ini tuh paling bagus untuk ngelihat Fuji juga. Kebetulan halte kita tuh deket sama area ini waktu itu. Nah di area ini tuh kita sempat main di sebelah kiri tuh, yang tadi belok ke kiri. Terus anakku juga main prosotan, ada ayunan juga di situ. Nah dari taman yang tadi kita jalan lagi, terus kita nemu taman ini di sebelah kiri jalan. Itu agak turun ke bawah, terus ternyata di dalam tuh banyak orang-orang juga yang di area ini. Dan ternyata Masya Allah banget, pemandangannya bagus banget. Jadi kita bisa langsung ke deket danaunya itu, di pesisirnya. Terus alhamdulillahnya tuh view Gunung Fujinya lagi clear banget waktu kita kesana. Jadi ternyata banyak juga orang yang one day trip ke Kawaguchiko ini sebelum kesini tuh ngecek dulu di CCTV untuk tahu apakah Gunung Fujinya nih lagi ketutup kabut atau awan atau enggak gitu. Nah ini balik ke yang taman tadi, ini ayunannya tuh kayak gini, ada perosotan juga. Anakku seneng banget waktu main di sini. Jadi kita lumayan lama juga nih di taman yang sebelumnya. Nah ini di perjalanan dari taman yang pertama tadi menuju ke Nagasaki Park yang tadi. Ini adalah sidewalk yang sebelah pesisir danaunya. Jadi sebenarnya ini bukan jalan besar, cuma area ini tuh terkenal untuk kita sightseeing buat ngelihat Gunung Fuji dari pinggir danaunya. Jadi mereka menyediakan trotoar khusus buat pejalan kaki doang di sebelah kiri. Dan ini tuh sampai ujung sidewalknya. Nah ini kalau kita pindah ke sebelah kanan, di dekat jalan besarnya juga ada sidewalk kayak gini. Terus ada Autumn Culture Festival. Kebetulan waktu kita kesana, kalau nggak salah waktu itu dari tanggal 1 sampai 2 aja. Nah di sini tuh mereka buka dari, aku not sure dari jam berapa. Cuma ini sore-sore, waktu itu sore-sore sekitar jam 4-an. Dan mereka tuh buka sampai malam. Nah ini ada parkiran juga untuk orang-orang yang bawa mobil pribadi, bisa parkir di situ kalau mau berkunjung ke Autumn Festivalnya. Di sini tuh kalau aku lihat kebanyakan mereka ngejual kayak souvenir, terus makanan-makanan lokal, terus semacam food court gitu. Cuma emang agak tricky sih di bagian halalnya, jadi kita nggak banyak cobain juga untuk makanannya. Nah ini jadi sepanjang perjalanan tuh kalau kita lihat ke kiri, view Gunung Fujinya jelas banget sepanjang perjalanan ke Nagasaki Park yang tadi. Nah fun fact-nya tuh ternyata di Nagasaki Park ini adalah favorit fotografer yang suka foto objek Gunung Fujinya ini. Makanya waktu kita kesana kebetulan tuh ada yang lagi pre-wed session gitu, terus ada fotografer juga yang cuma
duduk di pinggir danaunya sambil foto-foto. Nah, ini udah menjelang sunset, pemandangannya makin bagus banget. Jadi kita di sini lumayan spend time waktu lama. Di sini kita makan bekal onigiri sama ngopi-ngopi. Nah, waktu pas mau gelap tuh kita sempat dengar bunyi lonceng gitu yang gede banget. Kita agak bingung sih, ini bunyi apa ya, atau bunyi kuil atau dari bunyi apa. Nah, pas aku Google tuh ternyata itu adalah community chime. Jadi biasanya diputar sore atau malam sebagai penanda hari mulai malam atau reminder buat anak-anak waktunya pulang dari main. Nah, itu kalau kalian lihat ada boat juga. Itu kayaknya yang tadi kita lihat pas di taman yang pertama. Kalau kalian mau sightseeing Gunung Fuji sambil naik boat tadi, ada penyewaannya gitu. Nah, ini pemandangan sunsetnya udah, Masya Allah, udah bagus banget. Langitnya udah berubah ke pink-pinkan gitu. Nah, habis dari sini tuh kita lanjut mampir ke Autumn Culture Festival sampai malam. Di sini tuh lumayan banyak tenan yang jual makanan halal. Biasanya ada tandanya sih halal gitu. Waktu pas kita di sana kita pesan kebab. Terus pulangnya tuh aku sama anakku demam sebentar. Jadi demamnya tuh cuma 2 jam 3 jam gitu. Kayaknya karena pas kita pulang tuh suhunya lumayan drop ke 2-4 derajat dan aku waktu itu nggak pakai baju yang cukup tebal karena nggak expect turunnya sampai segitu. Nah, ini karena kita nginep cuma 2 malam di Kawaguchiko, jadi ini langsung ke video pas kita abis check out dari penginapan. Jadi kita plan untuk nitipin koper di Kawaguchiko Station. Jadi kita naik bis yang kita naikin awal tadi, titip koper di stationnya, terus kita balik lagi supaya nggak berat nenteng-nenteng. Kita balik lagi ke Oishi Park. Jadi Oishi Park ini lumayan spot paling terkenal di Kawaguchiko karena bunga-bunganya tuh cantik banget, apalagi pas autumn. Jadi kalau kalian kesini pas Juni Juli tuh biasanya yang lagi peak bunga lavender. Cuma pas autumn ini ada semak-semak yang bulat merah gitu, namanya kochia. Dan ini tuh cuma warna merah di musim gugur. Nah, waktu ini gratis ya semuanya. Kita untuk dari taman-taman yang kita pertama kali datengin tuh nggak ada yang berbayar, semuanya gratis. Jadi paling bayar naik bisnya aja. Nah, ini yang kochia tadi aku bilang.
Dia kayak semak-semak gitu, tapi warnanya tuh cantik kalau autumn. Nah kebetulan pas kita sampai tuh Gunung Fujinya masih ketutup awan di atas. Ini kalau kalian jalan terus ke sana tuh ke pinggir danaunya juga. Nah kita di sini sempat piknik sebentar di pinggir danaunya. Nah ini view dari Kochia-nya tadi nih yang paling signature-nya dari taman ini. Kita di sini waktu itu ini udah menjelang tengah hari ya, siang hari. Cuma cuacanya bener-bener dingin banget, cuma yang nggak dingin menusuk gitu sih. Jadi kita masih bisa nikmatin. Nah ini di pinggir danaunya kita bisa lihat view kayak ada bebek-bebek yang lagi berenang. Nah ini kayak kita gelar tikar kecil buat duduk-duduk, terus kita makan pop mie kalau nggak salah di sini. Nah ini suasananya enak banget waktu itu. Jujur sebenarnya kita agak kurang sih di sini 2 malam karena emang rencana awalnya tuh kita nggak nginep kan di sini. Tapi ternyata selama 2 malam kita nginep di sini tuh justru ini yang paling berkesan dari trip kita kemarin. Nah anginnya di sini cukup kencang ya waktu itu. Nah jadi abis kita dari Oishi Park ini kita lihat-lihat oleh-oleh gitu di daerah sini juga. Terus kita akan lanjut ke Tokyo. Di sini anakku senang banget main-main, cuma lari-lari gini aja di pinggir danaunya. Nah, jadi karena kita di beberapa hari sebelumnya tuh udah booking bus buat ke Tokyo dari Kawaguchiko Station tuh ada bis yang langsung ke Tokyo. Kalau nggak salah bookingnya tuh kita lewat web gitu. Mungkin nanti aku cantumin juga webnya. Nah, jadi kita habis dari sini langsung lihat-lihat ke tempat oleh-oleh di Kawaguchiko-nya. Nah kayak gini ada kue-kue, terus ada souvenir juga, coklat kayak gitu-gitu. Cuma di sini kita nggak beli makanannya karena kita nggak yakin halal atau enggaknya. Jadi kita lihat-lihat aja waktu itu. Nah, ini gemes banget juga.
sampailah di penghujung trip ini. Semoga nanti kita bisa kesini lagi dan yang nonton juga bisa kesini bareng keluarga. Thank you semuanya.